Kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 29 Juni 2026, acara rapat paripurna hari ini adalah tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Sidang dewan yang kami hormati, sehubungan dengan beredarnya di media sosial berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU perampasan aset terkait tindak pidana, perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang perampasan aset masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dari berbagai kalangan seperti masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, pakar, institusi, dan berbagai pihak terkait lainnya. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara rapat paripurna hari ini, kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan,
Dengan ini skors kami cabut rapat paripurna Dewan, kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Untuk itu, kepada yang terhormat Menteri Keuangan RI, kami persilakan untuk menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Kami persilakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat kembali menghadiri sidang paripurna DPR RI dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Selanjutnya disebut RUU P2 APBN tahun anggaran 2025. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 7 Juli 2026 lalu. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara di masa depan. Dalam rapat paripurna ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi DPR RI mengenai RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, yaitu Bapak Haji Didik Haryadi STSH mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ibu Putri Aneta Komarudin BKOM mewakili fraksi Partai Golongan Karya. Ibu Yuliansyah SE, Bapak Yuliansyah SE mewakili fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Bapak Asep Wahyu Wijaya mewakili fraksi Partai Nasdem. Bapak Indra Jaya SE mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dr. Haji Anis Biarwati SAG MSI mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Muhammad Hatta mewakili Partai Amanat Nasional, dan Bapak Haji Anton Soekartono Surato MSI mewakili fraksi Partai Demokrat. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai tantangan. Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu arus logistik, tetapi juga mengubah paradigma kerjasama ekonomi multilateral secara fundamental. Hal ini kemudian meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggunya rantai pasok global. Namun, kita patut bersyukur di tengah gejolak global tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, yang tercermin dalam beberapa indikator utama.
ekonomi pada tahun 2025 tumbuh 5,11%. Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi dinamika global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98% dan pembentukan modal tetap bruto di level 5,09%, menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Sementara itu, inflasi berada pada level yang rendah di 2,92%, tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, serta koordinasi erat dengan otoritas moneter antara pemerintah daerah. Kekuatan ekonomi domestik tersebut tidak lepas dari optimalnya peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal 2025 yang ditempuh secara ekspansif dengan tetap menjaga defisit dalam batas yang aman. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau sebesar 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap dan di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai 110,7 triliun rupiah. Terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%. Tingkat kemiskinan juga turun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025. Pimpinan anggota Dewan yang terhormat, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan respon positif dari fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi PAN, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi PKB terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS mengenai kontribusi pemerintah untuk mendorong dan memperkuat pertumbuhan perekonomian, pemerintah telah menempatkan transformasi ekonomi sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif. Pemerintah mendorong penguatan berbagai faktor pendukung atau enablers, antara lain transformasi digital, pembangunan infrastruktur, penguatan riset dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapan teknologi maju. Di saat yang sama, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri serta meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Menanggapi pandangan fraksi Partai Gerindra mengenai penguatan ketahanan dan swasembada pangan, pemerintah akan terus memperkuat ketahanan
dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan sarana produksi, pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan pangan. Pemerintah menyampaikan apresiasi dan sependapat dengan pandangan fraksi PKB mengenai urgensi peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat agromaritim. Sejalan dengan masukan tersebut, pemerintah terus mengakselerasi transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern dan penguatan sistem perlindungan usaha. Mengenai pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai inflasi dan daya beli masyarakat, pemerintah sepakat bahwa stabilitas harga menjadi kunci penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendukung tetap tumbuhnya aktivitas masyarakat. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi PKB dan fraksi Partai Demokrat atas perhatian dan masukan yang diberikan terkait perkembangan nilai tukar rupiah selama tahun anggaran 2025. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah sangat mengapresiasi rekomendasi dari fraksi PKB dan fraksi Partai Nasdem terkait kinerja sektor migas. Pemerintah terus berusaha dalam melakukan pemantauan secara cermat dan memitigasi risiko yang dapat berpengaruh pada pergerakan harga minyak dunia. Selanjutnya, pemerintah berupaya membangun infrastruktur energi sebagai pendukung pemanfaatan sumber energi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi PAN terhadap realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2025. Pemerintah menjadikan apresiasi ini sebagai dorongan untuk terus memperkuat basis penerimaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis data, menutup celah kebocoran, serta mengoptimalkan penerimaan secara adil dan berkelanjutan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Menanggapi pandangan fraksi Partai Golkar mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah, strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Pada bidang kepabeanan dan cukai, penguatan penerimaan ditempuh melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor dan barang kena cukai ilegal dengan tetap memfasilitasi investasi, ekspor, dan hilirisasi. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Demokrat yang telah mengapresiasi tingginya serapan anggaran belanja pemerintah yang mendekati pagu tahun anggaran 2025, di mana realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 90,40% atau Rp2.586,4 triliun dari pagu sebesar Rp2.701,4 triliun. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja agar negara agar setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi PKS, fraksi PKB, dan fraksi Partai Demokrat agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi dijaga dan dipastikan ketepatan sasarannya. Pemerintah juga sependapat dengan rekomendasi fraksi Partai Nasdem agar dilakukan harmonisasi dan penyelarasan regulasi perjenjangan data yang mewajibkan seluruh instansi menggunakan data SEN sebagai sumber rujukan tunggal. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memperkuat kualitas data penerima manfaat,
melalui pemutakhiran, pemadanan, dan integrasi data sosial ekonomi secara berkala, serta dengan mengoptimalkan pemanfaatan data science sebagai rujukan data yang lebih terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelindungan sosial. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS mengenai pelaksanaan mandatory spending, pemerintah menyatakan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang RI tahun 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan amanat tersebut, anggaran pendidikan setiap tahunnya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN sebesar 20% yang terbagi dalam 3 pilar belanja, yaitu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan pendidikan. Dari tahun ke tahun, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan. Hal ini tercermin dari peningkatan presentasi realisasi anggaran pendidikan. Realisasi anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 mencapai 19,1% dari realisasi belanja negara, dan tahun 2026 diharapkan lebih optimal dan semakin membaik. Menanggapi pandangan fraksi Partai Gerindra, fraksi PAN, dan fraksi PKS agar belanja dapat dilaksanakan dengan optimal, efisien, dan efektif, pemerintah akan terus memperkuat kualitas belanja melalui penerapan prinsip anggaran berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 6 tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, yaitu belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menerapkan prinsip spending better melalui penajaman belanja KL, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta peningkatan sinergi antara belanja pusat dan daerah. Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Gerindra terhadap keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit. Keberhasilan menjaga defisit di bawah 3% sesuai amanat Undang-Undang Keuangan, yaitu 2,81%, merupakan keberhasilan bersama dan berkat koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR. Menanggapi tanggapan fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, dan fraksi PAN mengenai rasio utang tahun 2025 yang mencapai 40,54% dan pengelolaan utang ke depan, pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali. Skenario pengelolaan utang ke depan bertumbuh pada 4 pilar, yaitu koordinasi fiskal bertahap dalam rangka penguatan keseimbangan primer menuju positif, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan portofolio utang aktif melalui debt switch, buyback, dan konversi pinjaman. Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita. Pemerintah mengapresiasi perhatian fraksi PKB terhadap kebijakan pemerintah untuk memindahkan dana SAL
yang disimpan di BI ke instrumen penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra. Dapat kami sampaikan di sini bahwa pemindah bukuan dana asal ke Bank Umum tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor real melalui cash management yang baik. Hal ini dilakukan melalui penempatan idle cash pemerintah di Bank Umum Mitra dengan bunga rendah sehingga dapat menurunkan cost of fund dari perbankan. Pemerintah berterima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi DPR RI mengenai pencapaian opini WTP LKPP tahun 2025. Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholders terkait, terutama dukungan dari DPR dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi seluruh rekomendasi BPK dengan rinci dan terukur. Pemerintah juga melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK serta menjadikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai salah satu pengukuran kinerja pemerintah. Pemerintah sekali lagi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPR RI yang telah mendukung dan bekerjasama mengawal berjalannya APBN pada periode ini. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian pokok-pokok tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI secara lebih rinci telah kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok tanggapan pemerintah ini. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 sebagai pada tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR RI kemarin, lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil. Jadi beberapa bulan lalu, bulan April ya Ibu ya, kami dengan anggota DPR, Ibu Sari datang ke sana, Pak Misbakun, Pak Hekal, ketemu investor dan S&P dan menggambarkan bahwa di Indonesia nggak sama dengan negara lain. Kita, parlemen, DPR dengan pemerintah adalah satu kesatuan yang baik, sehingga mereka bisa melihat bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh dan betul-betul bertujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang yang ada yang sudah dibuat oleh parlemen. Dengan kerjasama yang tadi itu, ketika kita ke Amerika itu, lembaga pemerintah menjadi yakin bahwa kita memang bergerak ke arah yang benar. Hal yang kita ambil positif dari pernyataan atau rating S&P ini adalah dari awal tahun sampai sekarang kita selalu didera oleh berita negatif, rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal dan lain-lain, sehingga ada kesan bahwa peringkat utang kita akan diturunkan, bukan outlook-nya saja malah. Jadi pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur dan prudent dan independen melihat kebijakan kita baik. Tentunya ini berkat dukungan juga Komisi 11 dan anggota DPR yang lain. Jadi ke depan kami tetap minta didukung dalam hal kerjasama agar pemerintah tetap bisa menjalankan anggarannya secara prudent sesuai dengan undang-undang dan tidak ada penyelewengan di sana-sini. Jadi saya pikir ke depan dengan berita ini kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal dan lain-lain termasuk rupiah, bahwa kita ke depan tinggal maju saja, tidak mundur lagi. Jadi Indonesia tidak Indonesia cemas, tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas. Tentunya dengan dukungan Komisi 11
dan seluruh anggota DPR RI, termasuk Banggar. Saya mohon dukungan dari anggota DPR untuk terus mendukung kami menjalankan tugas kami ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat untuk membangun bangsa, memenuhi janji dan cita-cita Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Selanjutnya, rancangan undang-undang tersebut akan dibahas sesuai dengan peraturan DPR RI tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Juni 2026, pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Selanjutnya, kepada Menteri Keuangan beserta jajaran, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat, para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors kami cabut. Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota Dewan atas keikutsertaan dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa TVR Parlemen, baru saja kita dengarkan bersama tanggapan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan pandangan fraksi DPR RI terkait dengan rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Seperti diketahui pemirsa, pada rapat paripurna yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 7 Juli lalu, ini dilaksanakan terkait dengan pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai rancangan undang-undang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dan pada hari ini pemerintah menyampaikan tanggapannya yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa terkait dengan masukan-masukan yang disampaikan
fraksi-fraksi DPR RI dan juga apresiasi yang diberikan kepada pemerintah atas capaian yang didapat pada pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dan pemirsa, seluruh fraksi di DPR RI ini menyetujui agar rancangan undang-undang ini dibahas lebih lanjut dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya pemirsa, saya sampaikan bahwa secara umum fraksi DPR RI menilai pengelolaan APBN tahun anggaran 2025 ini telah menunjukkan kredibilitas, transparansi dan juga akuntabilitas yang baik di tengah dinamika perekonomian global. Pelaksanaan APBN dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan juga mendukung keberlanjutan pembangunan. Fraksi juga menilai bahwa memberikan apresiasi kepada pemerintah atas komitmennya dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan negara yang tercermin dari opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025. Dan selain menyampaikan apresiasi, pemirsa, fraksi-fraksi DPR RI juga sebelumnya menyampaikan beberapa masukan terkait dengan strategi penguatan penerimaan negara, optimalisasi pengelolaan saldo anggaran lebih atau SAL, kemudian juga pengelolaan utang secara hati-hati dan berkelanjutan, serta penguatan kualitas pengelolaan fiskal dan akuntabilitas keuangan negara. Selanjutnya pemirsa, pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang ini akan dilaksanakan pada rapat paripurna yang akan mendatang, yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2026 mendatang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Harmoni kerap dipertontonkan, namun friksi tak pernah benar-benar dilupakan. Sejarah mencatat ketegangan dan pertarungan kewenangan pernah mengiringi perjalanan Polri dan Kejaksaan. Kini, penetapan mantan Jampitsus sebagai tersangka kembali menyeret hubungan kedua institusi di tengah sorotan. Akankah hubungan antara Polri dan Kejaksaan berakhir dengan penguatan atau justru menjadi pertanda babak baru dimulainya ketegangan? Sudah bersama kita narasumber istimewa kita, pemirsa, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari dan pakar komunikasi politik Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama Muhammad Saifullah. Selamat malam Bang Ferry dan Pak Saifullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Bang Ferry, sesuai judul kita Bang Ferry, Polri Kejagung kompak. Ini beraksi atau retorika janji Bang Ferry? Ya, secara ketentuan undang-undang ya, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Kapolri bahwa ini adalah integrated criminal justice system ya, sistem penegakan hukum terpadu. Ya tentu satu sama lain saling berkaitan dan harus kerjasama. Kalau kita lihat memang kalau kasus ini dilimpahkan kejaksaan ya itu sudah ketentuannya karena memang harus dilimpahkan. Tapi kalau kemudian ditangani ulang oleh kejaksaan itu timbul pertanyaan besar. Apa sebabnya kemudian diambil alih perkara ini oleh kejaksaan? Apakah kedua belah pihak saling berkompromi? Atau itu perintah presiden, atau ini adalah upaya untuk menutupi kejahrik agar aparat penegak hukum kita betul-betul bersih, karena kepercayaan publik kepada penegakan hukum sangat bergantung dengan integritas para aparatnya. Kalau ini bukan pelimpahan, sudah pasti ada upaya-upaya yang tidak sehat,
bermain mata dalam proses penegakan hukum, dan itu mestinya terlarang. Saya melihat ada niat yang tidak terlalu maksimal dari Presiden ya, ketika Presiden menyampaikan bahwa masing-masing aparat penegak hukum, masing-masing institusi melakukan introspeksi diri. Untuk apa introspeksi? Kan ini bukan soal introspeksi, harusnya perintahnya tegakkan hukum sebagaimana mestinya, yang salah harus ditangkap, dan pastikan hukum menjadi panglima di Republik ini. Bukan yang berbaju coklat, bukan yang lain-lain, berbaju hijau, loreng, setengah muda, semuanya harus taat kepada hukum. Yang berlaku. Setuju. Bang Ferry, saya juga sedang membaca-baca begitu. Ini sebenarnya seperti apa nih pengambil alihan, penyerahan, pelimpahan, apapun itu. Apakah ada aturan atau undang-undang, Bang Ferry, yang melarang dari polisi untuk penyelidikan-penyidikannya diberikan kepada kejaksaan? Apakah ada yang melarang itu? Ya, secara ketentuan tidak eksplisit begitu, tetapi prosesnya memang harusnya dia pelimpahan perkara, artinya penyelidik atau penyidik merasa alat bukti sudah lengkap untuk membuktikan sebuah peristiwa, sehingga diserahkan kepada pemimpin para penyidik, dominis litis istilahnya, yaitu kejaksaan, penanganan kasus-kasus korupsi yang kontroversial. Apakah kasus-kasus korupsi yang ada selama ini betul-betul untuk proses penegakan hukum, atau adalah permainan sehingga muncullah uang dolar Singapura, US, batangan emas sebagai bagian dari permainan perkara-perkara itu. Itu yang kemudian harusnya diungkap ya, apakah ini uang perkara, sehingga proses penegakan tindak pidana korupsi kita adalah penyimpangan dari aparat penegak hukum atau tidak. Jadi jangan kemudian mempermainkan proses hanya untuk terjadi kompromi antar institusi penegakan hukum. Sekali lagi saya tekankan, yang salah ya harus dihukum. Kalau ada aparat yang bermasalah diperbaiki, agar kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum kita betul-betul kembali. Baik, saya ke Pak Saiful. Pak Saiful, kita runut lagi dari awal ya Pak ya. Kasus ini menggegerkan publik karena ada barang bukti disita 0,5 triliun. Kemudian ada 74 kg emas, katanya ini lebih berat dari emas di Monas katanya. Ini kan mengundang reaksi luar biasa. Bahkan ada tersangka Jampitsus yang sekarang sudah tidak lagi menjadi Jampitsus begitu. Bahasa komunikasi, apakah kita bisa terima ketika kasus ini dari kepolisian dilimpahkan atau diserahkan atau apapun bahasanya ya ke kejaksaan dari awal, ini adalah sebuah teknis ataupun efektivitas saja dari segi hukum. Apakah bisa kita ambil itu saja sisinya, Pak Saiful? Iya, pertama saya ingin menyampaikan bahwasannya yang tadi dikatakan oleh Bang Ferry itu memang sudah tepat. Artinya memang secara sistem hukum kita membolehkan ketika ada sebuah kasus kemudian dilimpahkan, ketika sudah cukup bukti kan saya tidak melihat itunya sebenarnya. Yang saya lihat adalah sebuah presiden yang terulang kembali, bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh rejim ini. Gitu. Ini terulang itu. Ketika ada kasus kemudian ramai-ramai dibicarakan, viral, kemudian ini jelas sebuah kasus besar yang harus segera dipecahkan. Ketika sudah menjadi kontroversi di tengah masyarakat, lagi-lagi gimmick politik itu muncul. Gimmick politik muncul. Pertemuan-pertemuan seperti ini yang kemudian dilabeli sebagai silaturahmi oleh Jaksa Agung maupun oleh Kapolri, ini kan sebuah gimmick politik. Ini kalau dalam komunikasi politik ini adalah front stage-nya. Padahal kita sama-sama tahu mungkin backstage-nya itu adalah sehari sebelumnya. Ketika Presiden Prabowo memanggil Menhan, Kejagung, kemudian dia juga panggil Kapolri gitu. Kasarnya mungkin itu sebenarnya message politiknya ada di backstage itu. Tapi front stage-nya kemudian tidak lama keesokan harinya Kapolri melakukan safari silaturahmi. Safari silaturahmi paginya ke Mabes, TNI, kemudian habis itu ke Kejagung. Ini ada apa? Sebenarnya itu harus kita lihat gitu. Nah, walaupun dalam pernyataan persnya
lagi-lagi diucapkan bahwasanya ini sekedar silaturahmi. Jangan lupa teks-teks yang muncul di media, teks-teks yang muncul di permukaan itu tidak lepas dari konteks. Dan ini jelas disebutkan oleh Pak Burhanuddin gitu. Jangan jangan katakan bahwasannya ini terjadi gara-gara ada hal-hal sebelumnya. Ya sudah pasti dong. Kalau tidak ada hal-hal sebelumnya, tidak mungkin ada pertemuan ini. Kalau hanya sekedar silaturahmi, Pak Kapolri dan Jaksa Agung ya. Ini ketika mereka berjalan bersama, Pak Saiful, dengan tenang begitu, kemudian ya seperti ngobrol kecil, kemudian memberikan arahan kepada masyarakat, satu persatu, inti yang disampaikan mungkin bisa kita tangkap ya. Pak Kapolri ingin sinergitas, kemudian kompak di bawah rezim Presiden Prabowo, dan pilihan diksi yang berulang kali disebutkan oleh keduanya adalah soliditas, sinergisitas, kolaborasi yang terus diperkuat. Nah, itu menandakan bahwasannya ya ini pasti atas perintah gitu. Atas perintah itu sudah kalian selesaikan depan publik. Betul. Dari dulu Polri dan Kejaksaan memang tidak pernah ada masalah karena dia berada dalam sebuah sistem politik gitu. Sebagai lembaga penegak hukum. Tapi kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya ada kasus di mana melibatkan oknum-oknum kejaksaan. Ya yang baru-baru ini kejaksaan Jampitsus lah kita sebut. Gitu, Jampitsus yang diduga terlibat dalam korupsi skala besar. Dan ini pun melibatkan Kortas Tipikor Polri. Tapi soal bantahan nih Bang Ferry dari Kapolri dan Jaksa Agung tentang adanya perpecahan antara kedua institusi di tengah penyelidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah. Kita simak dulu pernyataannya. Bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Jadi tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi, setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal, karena ini semuanya tentu harapan kita semua menjadi program yang bermanfaat untuk masyarakat, yang membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan tentunya itu dibutuhkan soliditas dan sinergitas yang lebih. Sinergi kita sudah dilakukan sejak lama, karena undang-undang juga mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu-lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Baik, Bang Ferry, pernyataan satu sama lain bahwa tidak ada perpecahan di kejaksaan maupun di kepolisian, ini pertanyaan kosong saya mungkin ya. Apakah dijawab dengan akhirnya kasus ex-Jampitsus itu dilimpahkan, diserahkan ke kejaksaan? Apakah seperti itu bahasanya Bang Ferry? Ya, tadi saya sampaikan bahwa bahasa pelimpahan itu tidak terjadi. Yang ada adalah penyerahan atau pengambil alihan perkara. Itu dilarang secara undang-undang. Lain kalau dilimpahkan, artinya bukti sudah cukup, P21 baru ya? Kemudian ya P21 jaksa harus melanjutkannya ke peradilan. Nah ini tidak, ini sama sekali jaksa yang akan mencoba sangka ya dengan bukti baru 500 M ya,
yang harusnya menurut saya kalau ini melibatkan Jampitsus, ini kan hampir bisa dipastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi ada di bawah ampuan kejaksaan yang selama ini dikelola. Apakah kasus-kasus besar yang mengitari selama ini adalah permainan kejahatan atas nama pemberantasan tindak pidana korupsi, atau mana yang benar di antara banyak perkara ini. Jadi kan ini kan garda depan ya, pemberantasan korupsi di kejaksaan yang harusnya diungkap jauh lebih baik. Nah, karena startnya dari kepolisian, harusnya jaksa menyerahkan saja kepada kepolisian agar tidak ada sangka publik kepada kejaksaan yang akan mempermainkan perkara ini, atau setidak-tidaknya membangun benteng agar perkara tidak terungkap di kejaksaan. Jadi ini harusnya Presiden bahkan ya bijaksana. Kalau tidak ada perpecahan bahwa institusi pemberantasan korupsi kita punya masalah serius masing-masing, ya biarkan kita serahkan kepada institusi yang awalnya menangani perkara. Kepolisian, nanti kejaksaan kalau mau memeriksa kepolisian ada masalah korupsi, periksa juga. Kan sebagai dominis litis ya, atasan para penyidik, dia punya kekuasaan untuk itu. Nanti KPK mau bersihkan kedua-duanya juga boleh, atau kedua-duanya mau bersihkan KPK yang sedang juga bermasalah juga boleh. Ini upaya kita mereka saling membersihkan diri mereka masing-masing. Jangan mereka membangun sistem yang melindungi korupsi itu masing-masing. Sedang ditangani oleh polisi, diambil alih. Nah, itu nasihatnya di sana. Jadi bagi saya gimmick-gimmick seperti ini sudah sering terjadi ya. Ketika terbongkar korupsi lalu dipaksa oleh Presiden untuk salam komando lah, tampil di foto lah, tampil di kamera lah, yang semuanya tidak menuntaskan perkara. Kita kan sudah pernah lihat kasus cicak dan buaya ya, politik masuk akhirnya penegakan hukum melambat. Nah, di titik ini kan sebenarnya apa makna yang disampaikan Pak Saifullah bahwa ini gimmick tampilan depan. Di politik kan ada tampilan belakang. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan. Di depan publik seolah-olah ini akan ditangani baik-baik. Bahasanya itu introspeksi. Kenapa pilihan diksinya introspeksi? Bukan penegakan hukum seadil-adilnya. Siapa yang salah akan dihukum, yang kemudian perlu dibersihkan akan dibersihkan, yang tidak sehat disehatkan kembali, kan harusnya itu. Tapi pilihan diksinya diksi perdamaian hari bulan Ramadan yang disampaikan Pak Saifullah itu, jangan-jangan bukan untuk memperpanjang usia sebagaimana biasanya silaturahmi, yaitu tadi untuk memperpanjang karir ke depannya, dan itu betul-betul tidak sehat bagi penegakan hukum. Baik, Pak Saiful, ada yang menarik juga Pak Saiful tadi. Ketika konferensi pers ya Pak Saiful, ini ada wartawan yang bertanya, karena ini juga viral di media sosial, mengenai keberadaan Febri Adriansyah. Ini ada yang bilang umroh lah, ada yang bilang dicekal lah, ada yang bilang ini itu, lalu dibantah oleh pihak kejaksaan bahwa Febri Adriansyah ada di Indonesia, kooperatif. Jadi semacam membantah semua yang disampaikan di media sosial. Kalau Pak Saiful melihatnya gimana? Ya, kalau saya melihat bahwasannya sama seperti tadi Bang Ferry katakan, di sini tidak ada satu niat baik atau upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mau dibawa kemana kasus ini. Oke. Teruntuk ya terkhusus tadi lewat pertanyaan itu sebenarnya sederhana dong. Tinggal dijawab dia ada di mana gitu dong. Kalau ditahan dia bilang sedang ditahan. Ini dibuat semua sumir, semua kabur, sehingga orang bisa melakukan interpretasi macam-macam gitu. Nah, ditambah lagi dengan pertemuan ini kan, pertemuan ini juga kan sebenarnya ingin membuat hal yang tampak rumit menjadi lebih sederhana dalam komunikasi politiknya. Udah kok, ini bukan kasus korupsi besar, ini kasus biasa seperti itu. Dan kami sebagai lembaga negara, lembaga tinggi negara, tidak ada persoalan, kami akan atasi. Tapi bagaimana cara mengatasinya itu kan tidak pernah dikomunikasikan. Seharusnya pertemuan antara Kapolri dengan Jaksa Agung itu menjelaskan perkembangan kasusnya.
setelah dicopot Jampitsus dicopot diganti dengan PLT, Jampitsus ini kemana, kemudian LMI ditetapkan sebagai tersangka korupsi MBG ya bulan lalu. Kemudian ex Jampitsus Febri Ardiansyah juga menjadi tersangka. Ini rame nih di media sosial Bang Ferry, yang akhirnya orang mengatakan nih kalau begitu yang kita lihat satu persatu ini jangan-jangan juga ada dugaan-dugaan yang tidak benar begitu Bang Ferry. Apakah boleh akhirnya publik berpikiran seperti itu Bang Ferry? Iya, harus diingat ya, jangankan publik, ya, aparat penegak hukum pun tidak sekedar mengedepankan presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Di antara praduga tidak bersalah itu nempel azas lain yang namanya praduga bersalah, ya, presumption of guilty gitu ya. Jadi mau menyatakan tersangka orang itu kan praduga bersalah itu ya, termasuk juga masyarakat tentu boleh saja melihat kesemberautan hukum ini bersakwa sangka terhadap penegakan hukum kita yang memang dipertanyakan. Misalnya saya ambil contoh tadi yang dielaborasi oleh Pak Syaifullah ya. Kalau di mana posisi mantan Pak Jampitsus berada saat ini? Harus ingat logika hukum itu ya, setiap dalam putusan hakim misalnya, kalau itu melibatkan aparat penegak hukum, kan diperberat dia sepertiga kan. Nah, harusnya itu memberikan gambaran kalau pelakunya penegak hukum ada ketegasan berlebih. Nah, kalau dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi lain, orang semua langsung ditahan karena takut melarikan diri, menghilangkan alat bukti, mengulangi perbuatannya. Nah, ini harusnya dalam kasus ini kalau dia seorang Jampitsus dalam kasus korupsi, tentu dia sudah harusnya ditahan sesegera mungkin gitu ya, logika perberat kalau dia aparat. Nah, ini kan tidak ada ketegasan, ditahan langsung kah, di manakah keberadaannya. Ini yang menurut saya menimbulkan wajar kalau publik merasa apakah ini proses akan dilangsungkan dengan benar atau tidak, dipertanyakan banyak hal gitu ya. Ya karena memang tidak ada kelihatan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum dalam perkara-perkara seperti ini. Baik Bang Ferry, Pak Saiful, semoga saja kasus ini bisa dibuka terang benderang karena publik jujur aja gemes gitu. Bahkan di lemari berangkas ada 74 kg emas gitu. Baik, terima kasih. Kita nanti izin bisa dialog kembali ya. Bang Ferry, Pak Saiful, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Find your inner anthem, write another stanza. If you're on the dance floor, lift your hands and sing it with the band. The sun don't shine. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus Asabri, Batubara PLN, dan Krakatau Steel. Selain Febri, polisi juga telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta berinisial DR. Namun yang menjadi sorotan adalah setelah menetapkan 2 tersangka, polisi melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan sebagai bentuk sinergisitas di antara kedua lembaga. PLT Jampitsus Rudi Margono menyatakan pihaknya telah menerima pelimpahan penanganan kasus yang menyeret Febri. Teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama. Kita memastikan profesionalisme dalam perkara itu. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menilai diserahkannya perkara kasus korupsi dan TPPU mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak sesuai KUHAP.
Menurut Mahfud, pelimpahan perkara hanya dapat dilakukan apabila penyidikan telah selesai, terdapat minimal 2 alat bukti dan tersangka sudah diperiksa oleh penyidik. Namun dalam kasus ini, Febri belum pernah diperiksa oleh penyidik Polri. Kejanggalannya, tersangka diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh polisi dengan narasi dilimpahkan. Nah, kalau dilimpahkan itu kan berarti sudah P21. Kalau P21 itu artinya tersangkanya sudah diperiksa sesuai dengan pasal 61 ya KUHP. Ini belum diperiksa lalu diserahkan. Tersangkanya belum diserahkan juga. Harusnya kan diserahkan oleh penyidik ya, untuk ditahan atau untuk apa gitu kan diserahkan oleh penyidik Polri karena Polri yang membuka. Nah, itu saja kan sudah pelanggaran. Sementara itu, dengan dilimpahkannya kasus ke Kejaksaan Agung, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menilai Jaksa Agung perlu mengganti penyidik yang menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Hinca mengatakan yang menangani perkara ini seharusnya jaksa yang tidak memiliki kedekatan maupun keterkaitan dengan mantan Jampitsus Febri. Usulan ini guna menjawab keraguan publik terhadap independensi proses penyidikan kasus. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR RI juga membentuk panitia kerja untuk mengawasi penanganan perkara ini. Memang kan gini, karena itulah Komisi 3 bentuk panja, awasi, satu. Kemudian kita kan ragu nih, masa di tempatnya mantan atasannya gitu ya. Kita bisa terima lah itu, keraguan kita dan keraguan masyarakat. Maka kita minta penyidik-penyidiknya itu, yang istilah ketua kemarin, independen, artinya nggak ada hubungan dengan kerjaan selama ini, kan bisa dari luar, artinya tetap jaksanya satu. Nah, lalu kalau saya ditanyakan kasubdit penyidikannya itu yang sekarang di situ mestinya diganti, kan gitu, biar sesuai dengan keinginan kita tadi kan. Jadi Kejaksaan Agung memastikan mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang terjerat 3 kasus korupsi masih berada di Indonesia dan telah dicegah keluar negeri. Meski begitu, Kejaksaan Agung menyebut belum ada jadwal pemeriksaan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik disebut masih mempelajari berkas dan barang bukti yang telah dilimpahkan dari Polri. Tim Liputan, Kompas TV. If you can do it, I can too. Just watch me do it just like you. Just guide me through, I'll do it too. Whatever you do, I'll follow you. Just guide me through, I'll do it too. Whatever you do, I'll follow you. Kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah bukan hanya menarik perhatian karena barang bukti 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah, tapi juga karena polisi menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung yang kita tahu adalah institusi asal Febri. Banyak pihak yang meragukan penyelidikan akan berjalan independen, bahkan disinyalir ini melanggar KUHP. DPR bahkan mengusulkan penyidik diganti hingga membentuk panja pengawas. Bagaimana seharusnya kasus ini ditangani? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiono Suwadi, dan juga penyidik KPK 2013-2021, Yudi Purnomo, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Pagi, Mbak. Pagi, Prof. Iya, saya ingin ke Komjak dulu. Pak Puji, ini kan kalau kita lihat ya, polisi menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan. Prof Mahfud mengatakan ini melanggar KUHP. Nah, bagaimana Komjak bisa menjawab pernyataan ini sebenarnya? Ya, kalau menjawab Prof Mahfud tentu kan semua orang bisa sependapat dan juga bisa berbeda pendapat ya. Tergantung kemudian kan kalau dalam dunia akademik kan basis values apa yang kemudian mau diambil, teori apa yang kemudian menjadi dasarnya, itu yang kemudian kan harus
kita kaji. Nah, kalau kemudian yang terkait kemudian yang didiskusikan dalam media sosial kita kan, kalau melanggar KUHP apa tidak kan tidak ada norma yang kemudian secara langsung menyebut pengalihan itu melanggar. Di beberapa daerah itu pengalihan itu ya sudah terjadi 1-2 kali, itu kita lihat juga sudah ada dan tidak ada masalah. Ini kan jadi masalah karena kan kebetulan kan kalau bahasanya Mas Yudi itu kan tokoh prominen gitu, tokoh penting lah ya, tokoh penting, kemudian kan menjadi seolah-olah menjadi yang kita takutkan kan ketika kemudian kan muncul konflik of interest, kita juga jaga itu. Jadi kalau kita bahas itu kan yang namanya konflik of interest itu kan harusnya kita melihatnya kan dampak ya. Artinya sesuatu yang kemudian tidak asumsi tetapi fakta kemudian yang terjadi. Karena kan kalau kita misalnya merujuk pada OECD misalnya, itu yang namanya konflik of interest itu adalah ketika fakta itu, yang kita lihat ya sekali lagi ya, fakta itu ada pengaruh, itu satu. Yang kedua, ada namanya appearance impartiality, jadi kesannya itu ada keberpihakan gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat itu kan kita harus lihat faktanya. Nah, ini dan faktanya kan menurut Anda ini tidak seperti itu? Ketika kasus ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kita belum bisa melihat. Artinya kan selama ini kan pemeriksaan terhadap bersangkutan kan juga belum terjadi kan. Nah, yang harus kita lihat sekarang adalah fakta-fakta kemudian. Pengalihan, bukan penyerahan ya, lebih dari pengalihan itu kan dilakukan hari Sabtu kemarin. Nah, ini hari Selasa. Nah, kita tuh kemarin kan ribut-ribut soal ini nanti seperti apa, maka dua institusi ini kan kemudian secara institusi mengembalikan marwah masing-masing menurut kita, dan itu positif untuk mengembalikan kepercayaan publik. Nah, tinggal sekarang yang harus dilakukan oleh dua institusi khususnya adalah Kejaksaan ini adalah memastikan bahwa proses berikutnya, fakta-fakta yang akan dilakukan itu betul-betul memang tidak ada konflik of interest, fakta-fakta nanti setelah dialihkan ini ya memang dilakukan dengan objektif, transparan, dan tentu juga imparsial. Oke. Bagaimana kemudian Kejaksaan Agung bisa menjawab keraguan publik ketika saat ini mata publik semuanya tertuju kepada Kejaksaan Agung pada saat FA ini ditetapkan sebagai tersangka, kemudian kasus ini dialihkan kepada Kejagung begitu. Bagaimana bisa menjawab keraguan publik ini dengan bisa tetap independen ketika anak buah penyidik dalam hal ini memeriksa mantan bosnya? Ya, saya pikir usulan dari Komisi 3 juga tepat ya. Misalnya yang memeriksa nanti taruh misalnya diperiksa, maka yang memeriksa tidak ada hubungan pekerjaan langsung dengan Pak FA secara kolegial tentu ya. Misalnya Kasubdit. Nah, Kasubditnya tentu kan selama ini sudah menjalin hubungan dengan Pak FA. Nah, itu barangkali nanti Pak Jaksa Agung bisa mempertimbangkan untuk kemudian yang melakukan penyidikan terhadap pemeriksaan juga terhadap Pak FA ini bukan Kasubditnya. Jadi yang secara struktural ada kaitannya langsung itu bisa kemudian tidak terlibat dalam case ini. Dan Kejaksaan itu kan organisasi yang menurut saya tidak kecil, organisasi yang besar dan punya resources yang juga tidak sedikit. Nah, tinggal saja dipilah bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap case ini adalah orang-orang yang tidak terkait secara langsung. Kalau terkait kan secara tidak langsung kan pasti banyak, namanya Jampitsus itu kan memiliki kewenangan supervisi sampai case-case daerah. Nah, yang tidak terkait case secara langsung, yang tidak terkait dengan yang bersangkutan secara langsung, ini penting untuk menjaga tadi yang disebut adalah soal independensi, soal juga konflik of interest dan segala macam itu. Nah, sekarang yang kita lihat justru yang demikian, bahwa kita harus mengawasi bahwa Kejaksaan ini bekerja dalam setiap tahapannya itu objektif betul, transparan juga itu. Oke, saya ingin ke Mas Yudi. Mas Yudi, Anda sebagai penyidik KPK 2013 hingga 2021 tentu banyak juga menangani kasus korupsi kakap dalam tanda kutip begitu ya. Tapi kemudian ini menjadi sorotan ketika polisi pada saat awalnya ini ditangani polisi, kemudian ini dialihkan kepada Kejaksaan Agung ketika salah satu tersangkanya adalah berasal dari Kejaksaan Agung. Bagaimana Anda melihat kasus-kasus korupsi kakap semacam ini? Ya,
kalau kita lihat ya dalam skenario normal seharusnya kan polisi menyidik kasus ini, kemudian kerjasama dengan jaksa peneliti sampai kemudian nanti berkasnya lengkap, ya tetap nanti kan ujungnya juga teman-teman kejaksaan yang akan melakukan penuntutan. Artinya di sini poinnya kan ujungnya tetap di kejaksaan. Jadi ketika ada konflik interest dan sebagainya, KUHP aja sudah mengatur kalau tetap jaksa yang kemudian menuntut gitu kan, bukan polisi. Kemudian kita lihat skenario berikutnya yang bagi saya masih agak baik ya, yaitu melimpahkan kepada KPK. Kan sempat kemarin itu bagaimana ada papan nama ya, dua bos di KPK gitu ya, Korsup, Deputi Korsup dan Deputi Penindakan ya, walaupun kemudian tidak jadi gitu ya. Tetapi kan di situ sudah ada sinyal ya bahwa ada opsi pada malam itu KPK akan mengambil alih ya terkait dengan kasus ini. Kalau KPK mengambil alih maka tentu penyidikan, penuntutan KPK semua yang kemudian menangani. Tetapi kemudian ya saya melihat bahwa tentu kalau dari jawaban KPK ya ketika ditanya kenapa tidak jadi pada malam itu, ya tentu alasannya normatif ya, yaitu bahwa saat ini belum ditemukan alasan untuk mengambil alih. Misalnya kasus berlarut-larut tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi, atau kemudian yang lainnya ya, misalnya ada intervensi dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi dari dua opsi yang pertama ini ya saya melihat tentu ternyata kan tidak bisa dijalankan ya, karena kemudian akhirnya kan ya dalam hukum kita tahu ada hukum formil dan juga hukum material, dan perbuatan pidana adalah perbuatan material dan visi dari kita adalah memberantas korupsi. Sehingga kemudian saya melihat ada win-win solution lah pada malam itu, bagaimana kemudian ya sinergisitas yang dikedepankan ya, bagaimana akhirnya keputusannya kepolisian kemudian menyerahkan kerja-kerja penyidikan yang telah mereka lakukan kepada teman-teman kejaksaan. Tentu ini bukan dengan cek kosong ya, atau dengan kontrak tanpa isi gitu ya. Pasti sudah ada kesepakatan ya di antara para pimpinan bahwa ini pasti akan lanjut. Buktinya tentu teman-teman di kepolisian juga sudah mengunci dengan adanya 2 tersangka, bahkan menahan 1 tersangka ya. Kemudian juga kejaksaan tentu ya, kepercayaan dari kepolisian bagi teman-teman kejaksaan pasti akan dilakukan. Konferensi dari Bang Anang sendiri sudah memastikan bahwa ini akan dijalankan, dan masyarakat tentu terbelah ya, seperti kata Prof Puji ya, tentu ada pro dan kontra, apalagi terkait dengan pernyataan Prof Mahfud ya. Tapi tentu saja kita kan yang kita lawan adalah korupsi gitu kan. Ini uangnya udah ada nih, 0,5 triliun lebih, 74 kilo gitu kan. Kalau masalah kemudian ada celah hukum dan sebagainya, silakan saja para tersangka kemudian melakukan pra-peradilan, tapi pemberantasan korupsi harus jalan terus. Dan kemudian yang harus dilakukan oleh teman-teman kejaksaan bahwa untuk dapat kepercayaan adalah sama dengan dilakukan oleh kepolisian dengan 1 tersangka yang lain, ya segera periksa tersangka yang belum diperiksa gitu kan, kemudian dilakukan penahanan dan kemudian ditunjukkan kepada publik, karena publik semenjak Kompres kemarin kan belum pernah melihat Pak Febri seperti itu, sehingga banyak spekulasi mana Pak Febri, bahkan ada isu-isu umroh dan sebagainya walaupun sudah dibantah oleh Bang Anang, begitu Mbak. Oke, karena ini kita juga untuk menjawab pertanyaan dari publik begitu, di mana posisi dari tersangka FA ini, Pak Puji? Ya, dari konfirmasi kita yang bersangkutan masih berada di Indonesia, bahkan masih ada di Jakarta. Jadi cuman titiknya di mana kita belum dapat informasi pasti, dan informasinya yang bersangkutan juga akan kooperatif ketika nanti proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan. Jadi kalau kabar umroh segala macam ya namanya orang ngait-ngaitin segala macam bisa jadi, tapi berdasarkan informasi kita yang kita dapat dari kejaksaan, yang bersangkutan masih ada di ya sekitar Jakarta lah ya. Oke, jadi keberadaan dari FA ini masih berada di Jakarta. Tentu kita ingin tahu begitu ya, kapan kemudian penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung akan segera memeriksa dalam pekan ini
terhadap FA atau seperti apa? Ini kan juga yang akan ditunggu, Ya, Pak Puji. nanti justru itu nanti juga kita tanyakan kapan tahapan-tahapan pemeriksaan berikutnya, itu yang akan kita tanyakan. Justru menurut saya ada beberapa hal ya, misalnya yang disampaikan Prof. Mahfud, misalnya nanti diperadilankan, nanti gugur tersangkanya, justru kan ketika kemudian dialihkan ke kejaksaan kan jadi yang dilakukan penyidik Polri itu adalah mengunci dulu bahwa 2 orang itu sudah dijadikan tersangka dan publik mengetahui bahwa 2 orang ini menjadi tersangka. Misalnya nih nanti jelek-jeleknya nih ya, jelek-jeleknya bahwa yang bersangkutan nanti mau melakukan pra-peradilan karena belum pernah diperiksa, kan pemeriksaannya ini kan bisa dilakukan kemudian di kejaksaan, dan kejaksaan kemudian bisa menetapkan lagi yang bersangkutan bisa jadi tersangka. Kan SPDP-nya kan surat dimulai penyidikannya kan juga bisa berbeda. Yang satu adalah perintahnya dari Kak Kortas, dan ini kan perintahnya dari PLT Jampitsus. Nah, jadi potensi untuk melakukan pra-peradilan menurut saya juga justru menjadi blunder bagi yang bersangkutan, sehingga kekhawatiran itu menurut saya kok justru tidak ada. Yang harus kita kawal berikutnya adalah proses-proses yang ke depan ini, tahapan ini harus kita dorong untuk segera dilakukan, terus kemudian juga harus dilakukan dengan objektif, transparan, dan tentu juga tadi saya sampaikan jangan sampai kemudian ada konflik of interest. Sekali lagi, konflik of interest itu kita tidak bicara soal asumsi, tapi kita bicaranya adalah fakta yang kemudian kita ukur dengan ukuran-ukuran, ya dasarnya kan jelas ada OECD dan segala macam itu. Oke, ini menjadi PR berat dari Kejaksaan Agung untuk bisa menjawab keraguan publik, jangan sampai ada konflik of interest di sini ketika kemudian FA yang kita tahu berasal dari Kejaksaan Agung pula, kemudian saat ini kasusnya tengah ditangani. Lantas menunggu apa lagi sebenarnya FA ini untuk bisa segera diperiksa? Apalagi tadi Anda mengatakan sudah ada di Jakarta. Ya, setelah mungkin ribut-ribut ini bukan selesai ya, tetapi mungkin institusi ini firm masing-masing pasti nanti akan segera. Kita berharap minggu ini sudah dilakukan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Nanti juga akan kita tanyakan agar pemeriksaan itu segera dilakukan, dan ya kegalauan lah ya, meskipun harapan ataupun opini atau pendapat yang ada di media sosial dengan fakta hukum itu bisa jadi jalurnya berbeda, tetapi itu menjadi pertanda bahwa publik mendambakan penegak hukum yang bersih. Oleh karena itu ketika ada oknum, ya segera saja oknum itu kemudian diproses begitu. Meskipun tetap kita mengedepankan misalnya praduga tidak bersalah, tetapi bahwa fakta yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi juga sudah jelas, tinggal saja bahwa barang-barang yang yang ditemukan oleh penyidik Kortas Mabes Polri itu punya siapa. Nah, itu yang kemudian kalau ketemu selesai itu barang. Oke. Nah, menjawab juga soal barang bukti yang luar biasa fantastis dan menjadi sorotan publik, Mas Yudi, ada 74 kg emas, kemudian juga ratusan miliar begitu. Nah, ada dugaan jika kasus ini diserahkan atau dialihkan ke Kejagung ini untuk melokalisir keterlibatan adanya pihak lain yang bisa saja dalam tanda kutip ya lebih kakap dalam kasus ini. Respon Anda, Mas Yudi, sebagai penyidik dari pengalaman Anda? Jadi Mbak, bahwa ketika kepolisian merelakan kasus penyidikan ini kepada kejaksaan, kan tadi saya katakan bahwa ini bukan kontrak kosong, ini bukan cek kosong. Tentu teman-teman kepolisian ya dalam proses penyidikan itu kan sudah banyak mengantongi nama-nama. Ya, sehingga kemudian ya pasti sudah ada komunikasi dengan teman-teman kejaksaan, pasti tidak akan jauh dari nama-nama itu seperti itu. Jadi teman-teman Kortas Tipikor pun juga bersama dengan si Krimsus itu kan juga akan pasti teman-teman di Jampitsus pasti akan berkoordinasi dengan mereka gitu kan, termasuk juga masukan-masukan yang diberikan. Jadi tidak mungkin ada nama yang nanti akan dihilangkan, ada nama yang dilokalisir dan lain sebagainya. Karena tadi saya katakan bahwa uang-uang itu kan bentuknya beda-beda. Ya, ada yang pakai karton hijau gitu ya, ada yang pakai ditutup, ada yang terbuka, bentuk mata uang juga masing-masing, ada yang dolar Amerika, dolar
Singapura, kemudian juga rupiah, bentuk ikatannya juga beda-beda. Itu pasti banyak itu yang kemudian entah menaruh, entah memberi, yang ada